Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wigati Eka Mulyani dari Universitas Sains Al-Quran Wonosobo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Gasal mata kuliah Qiraatul Kutub Hadis Tarbawi. Hadis yang pertama adalah hadis tentang tujuan pendidikan Islam. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Ismail bin Ibrahim akhbarana Abu Hayyan at-Tamiyyu an Abi Zur'ata an Abi Hurairah qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yaumalin nasi fa atahu Jibrilu faqala mal imanu qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'ts. Pentingnya pendidikan iman merupakan benteng yang mampu menjaga seorang mukmin agar tidak berbuat kejahatan. Kehidupan yang terlepas dari iman adalah kehidupan yang tidak mengandung kebaikan, kemuliaan, dan rasa kemanusiaan. Sebagai syarat utama dalam mencapai kesempurnaan atau insan yang utama, dan inilah merupakan langkah awal untuk menuju kesolian dan mewujudkan perilaku, amal soleh, dan pengorbanan manusia bagi pengabdian kepada Allah. Karena iman juga sangat terkait dengan amal soleh. Hadis yang kedua, hadatsana Qutaibatu hadatsana Jarirun anil A'masyi an Syakik bin Salamata amma Sarukin qala dakhalna ala Abdillah bin Amri hina qadima ma'a Muawiyata ilal Kufati fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akhyarikum ahsanakum khuluqa. Akhlak dapat dipelajari dengan metode pembiasaan. Meskipun pada awalnya anak didik menolak atau terpaksa melakukan sesuatu perbuatan atau akhlak yang baik. Tetapi setelah lama dipraktekkan, secara terus-menerus dibiasakan, akhirnya anak mendapatkan akhlak baik jika lingkungannya juga baik. Sebab lingkungan sangatlah mempengaruhi kebiasaan kita. Hadis yang kedua yaitu tentang pendidikan tauhid atau akidah. An Abi Hurairah qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yaumalin nasi fa atahu Jibrilu faqala mal imanu qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'ts. Qala mal islamu qala al islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqima sholata wa tu'addiya zakatal mafrudata wa tasuma ramadan. Qala mal ihsanu qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala mata sa'atu qala mal mas'ulu anha bi'amala minas sa'ili wa sa'ukhbiruka an asyratiha idza waladat amazrabaha wa idza tatawala ru'aul ibilil buhma fil bunyani fi khamsil la ya'lamuhunna illallah. Tsumma tala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha indahu ilmus sa'atil ayata tsumma adbara faqala rudduhu falam yarau syai'an faqala hadza jibrilu jaa yu'allamun nasa dinahum. Akidah merupakan hal yang sangat penting dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Tanpa itu, nilai-nilai Islam akan lenyap dari muka bumi dan akan diangkatlah berkah dari dunia. Berikutnya adalah hadis tentang pendidik dan peserta didik. Hadatsana Muhammad bin Muqatili akhbarana Abdullahi akhbarana Shalih bin Hayyana anna rajula min ahli Khurasana qala li Sya'biyyu faqala Sya'biyyu akhbarani Abu Burdata an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adzaba ar-rajulu amatahu fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'milaha. Pendidik sebelum melaksanakan tugasnya dalam mendidik mestinya sudah memiliki persiapan mental untuk dirinya akan melaksanakan tugas yang suci lagi mulia, sehingga tujuan yang baik dan mulia itu mudah didapatkan. Seorang pendidik mestinya menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, seperti rendah hati, khusyuk, tawadhu, zuhud, qanaah, dan tidak sombong. Hendaknya dalam mengajar peserta didik kita harus memiliki tujuan yaitu penyempurnaan dan pendekatan diri kepada Allah agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan yang bersifat duniawi.
Adapun sebagai siswa kita juga harus taat kepada guru karena guru adalah orang tua kita yang kedua yang patut kita contoh. Hadis yang berikutnya adalah hadis tentang pendidikan ilmu sosial. Haddatsana Qutaibatu haddatsana Ismail bin Ja'farin an Humaidin an Anas radhiyallahu anhu annahu qala qadiman alaina Abdurrahman bin Aufi wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'di bin Rabi'i wa kana katsirul mali faqala Sa'dun qad alimat ansaru anna min aktsariha mala sa'aqsima mali baini wa bainak syab'arayni walimra'atani fangdur ilaika fa'adallaquha hatta idha halas tazawwajtaha faqala Abdurrahmani barakallah laka fi ahlika falam yarji' yawma idzin hatta afdala syai'a mil samnin wa aqitin falam yalbath ila yasiron hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi waradu min sufratin faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahyam qala tazawwajtum ra'atam minal ansari faqala ma suqta ilaiha qala wazna nawatim min dhahabin aw nawatam min dhahabin faqala awlim walau bisyah. Ilmu sosial hadis ini menunjukkan kepada kita keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat antara kelompok Ansor dan Muhajirin. Hadis berikutnya adalah hadis tentang pendidikan tauhid. Hadis yang pertama, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Banu Ulayyata an Abdul Aziz bin Suhaibin an Anasi an Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsana Adama qala haddatsana Syu'bata an Qatadata an Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Makna hadis tersebut adalah orang yang dianggap sempurna imannya adalah orang yang mengetahui bahwa hak Nabi lebih kuat bagi dirinya dibandingkan dengan hak ayahnya, hak anaknya, dan hak keseluruhan manusia. Karena dengan perantaran beliau, kita semua bisa terselamatkan dari neraka dan terhindarkan dari kesesatan agar memperoleh hidayah dengan kita harus berzikir dengan cara membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Hadis dari pendidikan tauhid yang kedua. Hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abdul Wahhabits Tsaqafiyyu qala hadatsana Ayyubu an Abi Kilabata an Anasi bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatsun man kunna fihi wajada halawatal imani ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Yang dimaksud dengan manisnya iman adalah merasa nikmat ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selain itu, dia lebih mengutamakan hal tersebut daripada memperoleh harta benda dunia. Dia pun merasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara melaksanakan segala macam bentuk perintah dan menjauhi segala bentuk larangan. Hadis yang terakhir adalah hadis pendidikan akal. Hadatsana Humaydiyu Abdullah bin Zubairi qala hadatsana Sufyanu qala hadatsana Yahya bin Sa'idil Ansariyu qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim Tamiyu annahu sami'a al-Qamata bana wa qasil laythiyya yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu alal mimbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila dunya yusibaha au ila mar'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi.
Setiap sesuatu memiliki alat dan kendalinya. Alat dan kendali bagi seorang mukmin adalah akalnya. Setiap sesuatu memiliki keutamaan. Keutamaan seseorang ada pada akalnya. Setiap sesuatu memiliki puncak. Puncaknya ibadah adalah akal. Pendidikan Islam tidak hanya ditandai dengan nama sekolah yang menggunakan nama Islam atau pakaian yang dikenakan sesuai dengan anjuran Islam. Namun, yang terpenting dari itu semua adalah niat yang tulus dan ikhlas hanya karena Allah, yang akan menjiwai dan menjadi ruh setiap kerja teknis pendidikan yang dijalankan hari per hari. Sekian hadis dan penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.